Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ati Trilestari, dengan NIM 05150794, Prodi Teknologi Pendidikan. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum tugas 3 mengenai pembuatan dan pengujian jaringan komputer meliputi konfigurasi PC, switch, server HTTP, serta server DNS menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Nah, kita buka aplikasi Cisco Packet Tracker. Sebelumnya kita unduh dulu ya. Setelah kita unduh, kita buka. Nah, setelah kebuka, kita mengerjakan tugas pertama, yaitu buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer. Nah, pertama-tama kita masukkan 4 buah komputer. Kita atur dulu. Terus kita masukkan satu buah switch. Kita masukkan kabel strap ini. Nah, kita kasih kabel strap. Kita ulangi yang sama. Lupa kita kabel langkah yang sama. Nah, setelah begini sudah terhubung, selanjutnya kita melakukan ping supaya kita mengetahui saling terhubung. Kita melakukan konfigurasi IP. Kita klik desktop. Nah, kita masukkan 192.168.1. Kita enter. Lakukan hal serupa ke semua VC. So, desktop. Kita klik desktop. Kita 192.168.1.2. Kita enter. PC2 desktop. Kita lakukan yang sama, 192.168.1.3. Kita enter. Klik desktop. 192.168.1.4. Kita enter. Nah, kira semua. Sekarang kita melakukan percobaan ping melalui PC. Kita masuk ke command prompt, ping. Kita ke ping 192.168.1.2. Kita enter. Nah, ini berhasil ya. Terus selanjutnya kita melakukan ping
192.168.1.3. Kita enter. Terus terakhir ping 192.168.1.4. Kita enter. Nah, baik, ini sudah terhubung semua ya. Terus kita melakukan ke PC1. Kita melakukan hal yang serupa. Kita klik command prompt. Kita ping 192.168.1.1. Kita enter. Nah, kita cek lagi ping 192.168.1.3. Kita enter. Selanjutnya ping 192.168.1.4. Kita enter. Nah, ini terhubung semua ya. Yang selanjutnya kita melakukan ke PC2 dengan hal yang serupa. Kita ke command prompt. Kita ping 192.168.1.1. Kita enter. Nah, kita melakukan hal yang sama lagi. 192.168.1.2. Kita enter. Nah, selanjutnya ping 192.168.1.4. Kita enter. Nah, berhasil semua ya, sudah terhubung. Selanjutnya terakhir PC3 ke command prompt. Kita melakukan yang serupa ping 192.168.1.1. Kita enter. Nah, selanjutnya hal yang serupa lagi ping 192.168.1.2. Kita enter. Nah, hasilnya begitu. Nah, selanjutnya kita yang terakhir ping 192.168.1.3. Kita enter. Nah, ini sudah terhubung semua ya. Nah, kita sudah terhubung PC 1, 2, 3. Kita lanjut dengan soal berikutnya. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, dengan cara kita klik antivirus. Kita masukkan server. Kita beri nama HTTP server. Kita hubungkan dengan connection kabel. Kita pilih ini. Kita klik HTTP server, terus kita masuk ke service. Oh, salah, kita masuk ke desktop. Kita sama-sama belajar ya, teman-teman. Nah, kita masuk ke desktop. Nah, kita masuk ke desktop. Kita kasih konfigurasi. Nah, kita ketik. Kita klik 192.168.1.5. Kita enter. Selanjutnya kita masuk ke service. Kita masuk ke HTTP. Kita on kan, udah on. Kita edit yang index ini. Dan kita blok dulu. Nah, kita hapus. Nah, kita ketik selamat. Dan kita pakai selamat datang sahabat putih. Kita save.
yes. Kita coba akses satu website ini dengan PC 0. Masuk ke web browser. Nah, kita masuk 192.168.1.5 go. Nah, ini selamat datang sahabat UT. Nah, terus kita coba lagi ke PC3, ke web browser. Nah, kita ketik 192.168.1.5. Nah, kita go, klik go. Nah, ini terhubung ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Ke device, kita masukkan server satu lagi. Masukkan server lagi di sini. Kita beri nama DNS server. DNS server, kita klik, kita masuk ke desktop, kita IP konfigurasikan, masukkan IP 192.168. Tadi IP terakhir .5, maka ini .6. Kita enter, kita masuk ke service, kita masuk ke menu DNS karena ini server DNS. Kita on kan, kita masukkan alamat situsnya yang kita akan akses ke PC. Contohnya utjogja.com. Ini address HTTP, adresnya 192. Bentar. Kita klik address 192.168.5.5. Kita klik add, kita keluar, kita konfigurasi setiap PC, kita konfigurasi, masuk ke IP konfigurasi, kita masukkan DNS server tadi, kita hapus, kita masukkan 192.168.1.6. Kita lakukan yang serupa ke semua PC di sini. Kita melakukan sama ya, 192.168.1.6, 192.168.1.6. Yang terakhir PC3 192.168.1.6. Nah, semua sudah kita masukkan. Kita coba akses UT Jogja. Kita melakukan PC 0, melalui PC 0, masuk ke web browser, kita masukkan tadi utjogja.com, kita klik go. Bentar. Kita ulang ya, utjogja.com. Kita klik go. Oh, nama belum ada. Bentar, ada kesalahan. Maaf, di sini ada kesalahannya. Tadi kita belum memasukkan ini. Nah, coba kita klik web browser. Nah, kita klik utjogja.com, kita go. Nah, baru lihat apa? Baru muncul ini ya, Cisco paket tracker. Nah, ini baru terhubung. Selamat datang sahabat UT. Nah, terus kita coba ke PC 1 dengan sama. Nah, kita cek ke web browser.
kita coba, bentar, coba kita coba ke PC 3. Nah, kita coba. Nah, kita ulang lagi, kita coba, kita ketikkan ud.jogja.com, kita go. Jika terbuka ya, tentang sahabat UT. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 4, indeks paling kompleks. Kita akan membuat topologi nomor 4, jadi kita hapus dulu ini, kita klik, kita blok, bentar, kita delete. Nah, kita delete, kita hapus, kita ulangi, bentar. Nah, kita hapus. Masuk soal kedua 4, membuat struktur jaringan pada gambar berikut. Di sini ada langkah-langkah perintah. Yang pertama kita buat, kita masukkan komputer, kita masukkan switch, masukkan server, HTTP server, kita masukkan router, masukkan komputer kembali, bentar kita atur dulu, kita masukkan komputer kembali, kita masukkan HTTP server, lalu DNS server sini, kita masukkan switch lagi, kita masukkan lagi di sini. Bentar. Kita berikan nama sesuai perintah PC 0. Di sini kita klik PC 1. Kita sambungkan, bentar, kita sambungkan dengan kabel setelah kita klik, kita sambungkan di sini. Kita lakukan hal yang sama. Kita yang pilih gigabit, kita pilih gigabit 1, kita masukkan lagi, kita lakukan hal serupa. Kita lakukan serupa ya teman-teman. Nah, lalu kita nama ini, kita namai Pendi, bentar sana, Pendi.com. Lalu ini kita ganti ilkom.com. Ini kita ganti DNS server. Kita konfigurasi yang router dahulu. Kita masuk ke config. Kita masukkan interface yang 0. Kita masukkan IP 092.168.1.1. Bisa kita lagi, kita enter. Kita masuk ke gigabit yang satunya.
dengan 10.0.0.1, kita enter. Oke, seperti itu ya teman-teman. Baru kita konfigurasi yang atas dulu. Kita masuk ke desktop. Kita masuk ke IP konfigurasi. Nah, kita ketik dengan IP 192.168 titik salah 192.168 titik 1 titik 2, kita enter. Terus kita masukkan ke gateway 192.168.1.1. Kita setting DNS servernya melalui service. Kita off-kan. Terus kita masuk ke DNS, kita on-kan. Oke, kita masukkan ke server ilcom.com. Addressnya itu 168.168.1.1.2. Kita klik add. Kita masuk kembali ke server ilcom. Kita masuk ke service. Kita masuk ke HTTP. Pastikan ini on dan ini on. Kita edit yang index. Ini opsional, jadi isi sesuai. Kita hapus. Ini cuma untuk matikan yang dibuka itu ada ilcom.com. Ya, coba kita ketik selamat datang di ilcom.com. Nah, kita ketik selamat datang di ilcom.com. Kita save. Kita yes. Kita masuk ke desktop. Kita masuk ke IP konfigurasi lagi. Kita masukkan DNS servernya 192.168.1.3. Selanjutnya kita ke DNS server lagi. Kita klik server service, masuk ke desktop, ke IP konfigurasi. Kita masukkan 192.168.1.3. Kita enter. Kita masukkan gateway-nya 192.168.1.1. DNS-nya sama dengan address 192.168.1.3. Nah, kita konfigurasi ke PC0. Kita masuk ke desktop. Kita masuk ke desktop IP configuration. Kita masukkan IP 192.168.1.4. Nah, gateway-nya kita isi 192.168.1.1.1. DNS-nya 192.168.1.3. Sini kita akses ke ilcom.com-nya dengan web browser. Kita klik ini, bentar, agak menunggu ya teman. Nah, kita ketik ilcom, bentar, ilcom.com, kita klik go. Nah, berhubung ya teman-teman, selamat datang ilcom.com. Kita lanjut ke settingan router. Tadi yang lupa, kita masukkan router yang Gigabit.
kita on kan yang status, kita on kan yang kedua 3.0.1, kita juga on kan. Maka sudah maka ini akan hijau. Sambil menunggu kita setting ke pendik.com. Kita masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP bawah, yaitu bawah 10.0.0.2, karena titik 1 sudah masuk ke dalam router, otomatis gateway-nya 10.0.0.1. Tadi DNS servernya yang tadi kita masukkan atas ini, server DNS-nya biasanya kita masukkan yang di pertama 192.168.1.3. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke settingan PC 1. Kita masuk ke PC 1, masuk ke desktop. Kita masukkan address, IP address itu 10.0.0.3. Kita enter. Selanjutnya gateway-nya 10.0.0.1. Benar, 192.168.1.3. Oke, kita masuk ke server pendik.com. Kita masuk ke service, pastikan ini on dan ini on. Kita masuk ke dalam HTTP, indeks kita edit sebagai penanda bahwasanya nanti yang kita buka ini adalah server yang pendik.com. Nah, kita harus kita ketik selamat datang di pendidikan, pendilkom.com. Selamat datang di pendilkom.com. Oke, seperti ini. Kita save, kita klik yes, Nah, ini sudah hijau semua ya. Kita coba akses yang pendilkom ini pakai PC 1. Nah, kita muncul, kita klik pendilkom.com, kita klik go. Maka ini belum bisa, maka kita harus verifikasi IP-nya ke dalam DNS server. Kita masuk ke DNS server, kita masuk ke service, lalu kita masuk ke DNS, kita tambahkan namanya pendilkom. Kita masukkan addressnya 10.0.0.2. kita klik add. Nah, sudah muncul, sudah masuk. Kita coba lagi melakukan PC 1, kita web browser. Nah, kita klik pendilkom.com. Nah, dapat akses ya teman-teman. Oke, seperti ini topologinya sudah sesuai pada gambar, pada perintah. Lalu kita lakukan perintah nomor 1, yaitu ping dari komputer PC0 ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Kita ke PC0, kita klik ke command prompt, kita ketik ping karena kita ping ketik 10.0.0. IP-nya tadi adalah 2, kita ketik 3, ini ping 10.0.0.3 ya teman-teman, kita enter. Nah, hasilnya terhubung ya ke PC1, berarti soal 1 sudah berhasil ya teman-teman. Nah, sekarang kita
Sekarang soal kedua, ping dari komputer PC1 ke PC0, pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Nah, di sini adalah sebaliknya, itu ya Pak. Kita melalui ke PC1, masuk ke command prompt, kita ketikkan ping 192.168.1.4. Ini karena IP-nya tadi 1.4, kita enter. Oke, dapat terhubung dengan PC0 ya teman-teman. Kita masuk ke soal berikutnya, nomor 3, yaitu buka web browser akses ilkom.com ke PC1, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Oke. Kita masuk ke PC1, ke web browser. Nah, kita ketikkan di sini ilkom.com. Kita klik go. Oke, terhubung ya. Oke, PC1 terhubung dengan pt.ilkom.com. Dan soal selanjutnya yang terakhir yaitu buka web browser akses pendilkom dari PC kosong, pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita masuk ke PC0, kita masuk ke web browser lagi. Nah, kita ketikkan pendilkom.com, kita klik go. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, selesai seperti ini teman-teman. Semua soal sudah terjawab. Seperti itulah tugas 3 mengenai aplikasi Cisco Packet Tracker ini. Apabila dalam video praktek ini ada kesalahan, mohon maaf. Sekian dari praktek ini, tugas 3. Saya Atik Lestari. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.